Berita yang belum tentu benar bukanlah berita benar. Tetapi di tengah-tengah canggihnya teknologi penyebaran informasi, sesuatu yang belum tentu benar itu bisa beredar begitu cepat, bahkan menjadi begitu liar, menjalar kemana-mana, padahal sesungguhnya itu belum tentu benar, tapi sudah dipublikasikan kemana-mana dan akhirnya menjadi tampak benar, padahal sesungguhnya belum pasti. Dan seringkali yang menjadi terkecoh adalah orang-orang awam, bahkan bodoh di dalam menerima sesuatu. Langsung saja begitu mendengar, begitu membaca, sebarluaskan tanpa pikir panjang, tanpa tahu pula sumber dan kebenaran apa yang disebarkan itu. Karenanya betapa pentingnya hari-hari ini kita perlu menjaga diri. Menjaga dengan apa? Menjaga dengan kebenaran. Terus hidup dalam kebenaran. Menguji segala sesuatu kebenarannya. Bila belum tentu benar, jangan buru-buru disebar. Jangan sekali-kali kita hidup dari opini. Dan orang hari ini begitu mudahnya beropini, begitu mudahnya menyampaikan pandangannya masing-masing. Yang lalu kalau digemari oleh banyak orang, maka pandangan yang belum tentu benar, bahkan yang keliru, itu malah bisa menjadi menyesatkan dan dianggap sesuatu yang benar. Ayo kita berjuang supaya jangan hidup dari opini. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini, pertama dari Zakaria pasal 8 ayat 16-17. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Lalu beberapa ayat lagi dari Efesus pasal 4 ayat 23-27. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dua ayat yang dibacakan, dua bagian, satu dari Perjanjian Lama di kitab Zakaria dan satu lagi dari surat Efesus. Keduanya ini sebenarnya mengingatkan kepada satu tabiat yang patut dibangun oleh orang-orang yang hidup dalam kebenaran, pribadi-pribadi yang terus mau berjuang menegakkan kebenaran, yaitu orang-orang yang tentu saja beriman dan percaya kepada Sang Maha Benar. Pesan di dalam Zakaria mengingatkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus melakukan berkata benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah bahwa berkata benar dan hidup dalam kebenaran itulah yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Berarti damai bukan dalam sebuah kepura-puraan atau dari sebuah kepura-puraan. Damai bukan dari sesuatu yang belum pasti benar, begitu juga bukan dari sesuatu yang disebarluaskan dan diminati oleh banyak orang, padahal itu masih keliru atau belum tentu benar. Karena itu kita patut mencoba memeriksa untuk damai yang kita miliki, damai berdasarkan kepalsuan atau kebenaran. Dan kitab Zakaria mengingatkan bahwa damai itu akan datang bila kita berkata benar dan melaksanakan hukum yang benar, dan jangan merancang kejahatan dalam hati seorang terhadap yang lain. Jangan cintai sumpah palsu, dan lebih tegas lagi Tuhan mengatakan semua itu ku benci. Tuhan jelas sekali membenci ketidakbenaran, membenci kebohongan dan dusta. Dia adalah sumber cinta yang anti dusta. Ketika dia katakan ya di atas ya, dia katakan tidak di atas tidak.
Dan ini dikonfirmasi lagi di dalam Efesus pasal 4. Paulus kepada jemaat di Efesus mengingatkan bahwa ciri manusia baru yaitu terus-menerus roh dan pikirannya diperbaharui dan diciptakan menurut kehendak Tuhan di dalam kebenaran. Sekali lagi dikatakan di situ, karena itu buanglah dusta. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Anggota apa? Anggota manusia-manusia baru yang terus diperbaharui. Karena itu kita perlu terus melatih diri kita untuk hidup dalam kebenaran, terus memperbarui pikiran kita berdasarkan kebenaran, berkata benar dan hidup benar. Dan dikatakan, bila kamu marah jangan berbuat dosa, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan catatan terakhir lagi, jangan beri kesempatan kepada iblis. Berarti ketika kita hidup dalam dusta, ketika kita hidup dalam kemarahan, ketika kita hidup di dalam segala macam kekecewaan yang kita pelihara begitu rupa dan kita tidak lepaskan pengampunan, kita sedang beri kesempatan kepada si jahat untuk memporak-porandakan semua karya Tuhan, pekerjaan Tuhan menjadi sesuatu yang begitu destruktif dan menghancurkan. Karenanya kedua ayat yang sudah dibacakan tadi dari kitab Sakaria dan surat Efesus mau mengingatkan kepada kita tentang satu perkara yang begitu penting mengenai opini. Opini adalah sesuatu yang belum tentu benar. Opini baru pandangan orang sementara yang belum diuji kebenarannya. Karenanya betapa pentingnya kita mengujinya. Dan juga sabda Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa opini publik bisa berujar mencemar, berbeda kalau kita berkata benar. Dan opini publik juga bisa liar menjalar, menjadi liar dan buas, bahkan menerkam siapa saja yang akhirnya termakan oleh opini itu lalu langsung percaya. Jangan sekali-kali percaya pada opini, apalagi yang belum teruji. Juga jangan mudah percaya kepada opini publik. Berilah diri kita justru dididik oleh kebenaran, sehingga mata kita celik dan tidak langsung terima apa yang dikatakan publik. Tidak langsung terima opini yang dipublikasikan kemana-mana. Kita perlu, sebelum digiring oleh opini-opini yang beredar, kita perlu hidup diiring oleh Sang Maha Benar. Karena sambil diiring oleh Sang Maha Benar itulah kita bisa mencari tahu yang benar, berjuang untuk kebenaran dan jangan hidup dari yang belum tentu benar. Mari bangun lagi sebuah kehidupan yang takut akan Tuhan di dalam kebenaran, oleh kebenaran, dan berkata benar satu dengan yang lain, supaya damai Tuhan bisa menetap di hati kita dan kita tidak lagi dikecohkan oleh berbagai macam kebohongan-kebohongan atau berita-berita kebencian, berita-berita buruk, berita-berita yang belum tentu benar yang lalu kita mudah percaya karena memunculkan sensasi dan keributan yang tampaknya asik untuk didengarkan. Ayo hidup dalam damai, hidup dalam pertobatan, hidup dalam takut akan Tuhan, dan yang pasti kebenaran. Tuhan mengasihi kita sekalian, jangan hidup dari opini. Amin.